Di antara keutamaan kota Madinah bahwa sudah dijamin bahwa kota Madinah tidak akan dimasuki Dajjal. Jadi di akhir zaman nanti akan datang Dajjal, tetapi termasuk kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah kota Madinah, dan kota Madinah itu aman dari penyakit-penyakit yang menular. Makanya Bapak Ibu jangan lupa bergabung di channel ini, like, comment, dan subscribe. Jadi semua umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti senantiasa bermimpi, ya, berharap supaya bisa dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya untuk menziarahi Baitullah dan menziarahi makam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti setiap umat Nabi pasti ingin berangkat ke sana. Tetapi banyak di antara umat Nabi Muhammad itu sebelum ke sana sudah dipanggil berpulang ke rahmatullah. Nah, kita sangat bersyukur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, sehat fisik kita, sehat tubuh kita, sehat keluarga yang ditinggalkan, amin ya rabbal alamin. Jadi itu yang pertama yang harus kita syukuri. Nah, kenapa setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau dan selalu mau ke kota Madinah? Ya, khususnya orang yang pernah datang itu selalu mau ke sana. Nah, supaya apa yang kita harapkan bukan hanya sekedar mendapatkan umrah yang mabrur, yang makbul, tapi kita bisa mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang lain. Maka yang pertama yang harus kita pahami ilmunya dulu tentang Madinah Al-Munawwarah, ya, Madinah Al-Munawwarah. Selama ini kita sudah sering dengarkan di kota Madinah. Dulu namanya Yasrib, ya, Yasrib sebelum jadi kota Madinah, Madinah Al-Munawwarah, ya, kota yang bersinar. Nah, di antara yang mungkin perlu kita pahami tentang kota Madinah, sehingga ketika kita melihat kota itu kita semakin mencintai agama kita, mencintai Allah, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang mungkin kita harus pahami, yang pertama bahwa kota Madinah itu dipilih oleh Nabi menjadi tempat hijrahnya dan tempat dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Islam hari ini, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala hari ini itu lewat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah datang di Bulukumba, Nabi tidak pernah datang di depan rumah, apalagi mendatangi kita hanya di kota Madinah. Tapi agama bisa sampai di sini. Nah, itulah ya di antara keunggulan kota Madinah dibanding kota-kota yang lain, menjadi tempat hijrah Nabi sekaligus tempat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua yang membuat kota Madinah itu punya kelebihan dibanding kota-kota yang lain, apalagi kota Jonjolo, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kota Madinah dengan keberkahan dan menjadikannya kota kedua dari kota suci Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau Makkah Al-Mukarramah memang Allah yang memuliakan. Jadi tanah haram Makkah itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ada Baitullah. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, beliau juga berdoa kepada Allah supaya kota Madinah itu juga diberikan kemuliaan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara kemuliaan kota Madinah adalah bahwa Nabi kita itu pernah tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Itu yang membuat kota Madinah menjadi kota mulia. Dan yang tak kalah pentingnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di kota
Madinah. Dan ada ahli hikmah mengatakan bahwa satu debu yang berada di kuburan Nabi itu jauh lebih mulia dibanding dunia dan seluruh isinya. Itu debunya saja. Bagaimana dengan Nabi kita? Itu yang membuat kota Madinah ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kota-kota selain Madinah. Yang keempat, di antara kemuliaan kota Madinah, siapa yang meninggal di kota Madinah, ada kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ia akan mudah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, satu-satunya kota ya, di mana salah seorang umat beliau meninggal akan mudah mendapatkan syafaatnya Nabi adalah meninggal di kota Madinah. Maka kan ada riwayat mengatakan siapa yang ingin meninggal maka meninggallah di kotaku. Itu ada. Siapa yang ingin meninggal maka meninggallah di kotaku, di kota Madinah maksudnya. Dan salah satu kemuliaannya, orang itu akan mudah diberikan syafaat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak minta-minta, siapa tahu saya atau kita ada yang meninggal di kota Madinah, maka beruntullah. Saya pasti murah selamat supaya anda tanam hati. Bahkan macam-macam juga orang sebelum berangkat saking tidak maunya meninggal di atas, sembarangan nak kasih masuk di kuburnya. Kadang-kadang rompalia sana pantamatong. Kenapa ada rompalia ini supaya tidak mati di sini? Nampalia saya di kampung anak busuk mati. Tidak boleh. Itu di antara keutamaan kota Madinah. Yang kelima, di antara keutamaan kota Madinah bahwa sudah dijamin bahwa kota Madinah tidak akan dimasuki Dajjal. Jadi di akhir zaman nanti akan datang Dajjal, tetapi termasuk kota yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah kota Madinah, dan kota Madinah itu aman dari penyakit-penyakit yang menular. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, debu-debu yang ada di kota Madinah itu obat. Tetapi tetap kita menggunakan masker. Usahakan bawa masker, jangan nanti sakit baru pakai masker. Pakai masker. Dalam keadaan tertentu boleh dibuka masker, tapi untuk menjaga itu masker. Yang keenam, di antara keutamaan kota Madinah adalah iman itu terkumpul di kota Madinah. Iman terkumpul di kota Madinah. Ya, sahabat-sahabat Nabi kan iman-imannya itu subhanallah tidak tanggung-tanggung. Bahkan Nabi pernah mengatakan, wahai Abu Bakar, imanmu itu jauh lebih berat dari seluruh imannya umatku. Tapatna Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih tinggi dibanding tapatna yang kamu seumat Nabi Muhammad. Nah, itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kemudian yang ketujuh, di kota Madinah setiap jengkalnya adalah situs-situs bersejarah. Jadi kemanapun kita melangkah di kota Madinah pasti kita akan menemukan peninggalan-peninggalan yang sangat bersejarah. Seperti ada Masjid Nabawi, itu kan luar biasa menjadi kunjungan utama. Masjid Kuba, Masjid Jum'ah, dan beberapa masjid-masjid yang lain dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi, ditempati lewat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, Umar saja, bukan Nabi, bukan Rasul, jin apapun, jin apapun, jin yang beriman, jin yang dalim sekalipun, jin kafir sekalipun, kalau dia tahu bahwa Umar akan menggunakan jalanan ini sebentar, maka jin itu tidak berani lewat di situ. Coba bayangkan. Begitu ditakutinya Umar dari kalangan jin, utamanya jin yang mau merusak, mengganggu. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian yang kedelapan, karena pentingnya Masjid Nabawi,
Al-Malik Fahad bin Abdul Aziz Suud rahimahullah mulai memperhatikan untuk merenovasi. Jadi membangun, merenovasi masjid itu. Bisa kita lihat nanti setelah tiba di sana. Ini yang mungkin penting kita pahami sebelum sampai di kota Madinah, sehingga semangat kita berada di kota itu semakin bertambah. Kalau pergi saja ke mall bersemangat atau pergi di tempat rekreasi sangat bersemangat, nah tidak ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa siapa yang berada di tempat itu maka dia akan mendapatkan tempat itu. Tidak ada juga Nabi, orang saleh pernah mendoakan tempat itu, apatah lagi kota Madinah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. So full of longing, I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit.